seorang ulama namanya Abul Azhari, dia seorang sufi besar di Mesir. Beliau itu sampai saking begitu hebatnya mahabbah ini ya, sampai buat ungkapan begini: dzarratum minal mahabbah farfa'u ahlal jahalah ila a'li marabil hubbah. Artinya apa itu? Sedikit rasa cinta dalam hati kita itu akan mengangkat derajat posisi kita di hadapan Allah, meskipun kita bukan orang alim, meskipun kita bukan orang pinter, itu akan diangkat derajatnya kalau kita punya dianugerahi mahabbah, meskipun sebesar darah. Darah apa? Biji sawi. Dulu biji sawi ya. Kalau sekarang apa? Biji asin. Biji sawi masih kelihatan ya. Pokoknya darah itu sesuatu yang paling kecil, yang nggak kebayang. Sekarang ini dikenal manusia paling kecil itu nama atom, itu masuk dipecah lagi namanya molekul. Nah sekarang masuk bisa pecah lagi, sembuh lah. Kita tahu sekecil apapun itu akan bermanfaat untuk kita. Sekarang gimana caranya supaya kita itu bisa selalu berusaha untuk dianugerahi mahabbah terhadap Allah dan juga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita harus merasakan besarnya cinta Allah kepada kita semuanya. Allah itu begitu besar cintanya kepada manusia, melebihi terhadap apapun. Buktinya apa? Buktinya diri kita ini makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nah, kita lihat ayatnya, suratnya nomor 17 ayat 70. Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." 17 ayat 70. Bisa dibantu terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya: dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sungguh kami muliakan anak Adam. Anak Adam siapa tuh? Kita semua toh. Berarti kita semua ini adalah anak ada keturunan Nabi. Jadi kita keturunan Nabi, cuma nggak dipanggil Habib aja. Yaitu Nabi Adam. Ya toh. Dan kita itu nggak bisa milik punya orang tua siapa. Maka jangan membanggakan orang tua kita, tapi juga jangan menghina orang tua orang lain, karena kita nggak bisa milih. Mas, apa kabar? Baik. Kalau diberi kesempatan hidup kedua, pengen punya bapak siapa? Ah, nggak tahu, bingung. Salah tuh. Harusnya yang milih orang tua kita yang sekarang, betul nggak? Iya harus gitu. Ada yang saya tanya begini, jawabannya Pak Jokowi kan? Belum tentu ngaji malah. Ini punya bapak siapa? Raja Salman kan? Nah ini ya. Sekarang coba ya, saya coba ya. Kalau diberi kesempatan hidup kedua, pengen punya istri siapa? Ayo, terawani jawab. Keren nih. Itu saya sekarang. Ada nggak di sini? Alhamdulillah. Mantap Pak. Wah ini luar biasa. Aku juga dijebak gitu Mas. Tanya Pak Ali kalau punya kesempatan kedua pengen punya istri siapa? Lah istri saya sampai saya. Ya iya. Ya udah. Gitu. Pokoknya disyukuri saja semua. Alhamdulillah. Itu ya Bu ya. Ini satu ya. Allah itu begitu besar kan dimuliakan. Setelah dimuliakan diapain aja Ibu? Boleh. Dan kalian angkut mereka di darat Terus? dan kami beri mereka rezeki. Nah, dikasih rezeki. Lah orang kok pesimis dengan urusan rezekinya itu berarti nggak beriman sama ayat.
Lapo ngaji, enggak terima juga. Pak, harus yakin rezeki itu dijamin oleh Allah. Maka kalau ada di negara-negara sekarang ini Bu, negara-negara seperti Cina, Korea, Jepang, itu mereka nggak mau nikah. Yang nikah nggak mau punya anak. Alasannya Pak, takut nanti nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa dapat rezeki. Lu salah. Yang bagi rezeki siapa sih? Allah. Boleh. Jangan, bukan hanya bagi rezeki yang memuliakan, yang ngurusin kita, hidup kita ini, semuanya Allah. Saya cerita ya, punya ke kawan ini anaknya itu SMA kelas 2. Wah, pinter, terus ngejar beasiswa dari PBB dapat. Tapi ditempatkannya bukan di negara Eropa, bukan di negara maju, di negara di Costa Rica ke selatan. Tapi beasiswa. Bapak ibunya bingung datang ke rumah. Datang, gimana Pak? Anak saya perempuan SMA kelas 2 ini mau berangkat dapat beasiswa PBB ke negara Amerika Latin. Nanti siapa yang ngurus? Siapa yang kalau di Australia kan dekat, kalau di Singapura dekat, di Eropa kami bisa berkunjung. Sana tuh gimana Pak? Saya tanya tuh, nah anaknya gimana? Wah anak seorang kan senang banget. Emang dia cita-citanya begitu kan? Sudah senang, kenapa sih dia repot? Yang ngurus siapa? Tanyanya gitu Bu. Saya tanya lagi, memang kalau di sini bersama di rumah, anak kita yang ngurus siapa sih? Yang melindungi siapa? Allah. Ya Allah ya sudah, Allah ya sama. Allah di sini juga sama dengan Allah di mana saja. Dan kita sering merasa ya, kita itu karena punya anak terus dikira yang ngurus kita anak kita. Enggak, aslinya yang mendidik, mengurus, memberi rezeki juga Allah. Itu ya. Maka nggak boleh orang pesimis dengan urusan rezeki. Begitu usaha belum berhasil langsung bikin status, kenapa harus aku yang mengalami? Iya. Dari Selasa ganti lagi statusnya, sampai kapan ini terjadi? Status isinya ngomong aja. Malah ada yang bikin status nanya, apa dosaku? Yang suruh jawab itu siapa gitu? Tidak boleh. Kita itu harus bersyukur Allah mencintai kita dengan cinta yang tanpa syarat. Alhamdulillah. Kalau Allah mentakdirkan kita itu, mohon maaf ya jadi kucing gitu, bisa gitu? Kok kita jadi manusia? Dikasih rezeki oleh Allah. Bahkan ada ayat yang akan jangankan kita toh makhluk yang nggak bisa bawa, bukan nggak bisa nyari, nggak bisa bawa rezekinya. Allah katakan apa? Aku yang ngasih rezeki. Coba lihat surah 29 ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Surah 29 ayat 60. Kadang-kadang tidak kurang fokus gitu. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat mengurus rezekinya, membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Terus? Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Berapa banyak makhluk yang tidak bisa membawa rezekinya sendiri. Contoh tuh, cicak, makanannya apa? Cicaknya merembet di dinding loh, nyamuknya terbang. Loh kok bisa? Kan cicak nggak bisa terbang loh. Kok dia bisa dapat rezeki nyamuk? Ceritanya gimana ya? Ya Allah yang ngatur. Sekarang saya kasih tebakan tuh, kalau ada 3 ekor cicak di dinding, yang 2 berantem, yang 1 ngapain? Yang 1 jatuh karena tepuk tangan. Kita syukur ya Bu, alhamdulillah. Jadi aslinya rezeki itu dijamin. Yang dijamin rezeki bukan harta. Masalahnya orang biasanya menyamakan rezeki dengan kalau rezeki dijamin orang harta yang kose, tak dulu. 1. Kalau kebutuhan dijamin Bu, tapi keinginan tunggu dulu.
Kalau Allah nggak jawab, yang bikin ruwet itu kan keinginan. Maka dalam bahasan urusan hati, urusan mahabbah, itu yang kemudian bikin problem masalah itu apa? Toma atau tak. Maka jangan sampai kita menjadi keuntungan orang yang tak. Nama itu sikap berlebihan serakah dengan urusan dunia. Insya Allah. Ya, maka kita bersyukur. Alhamdulillah. Berikutnya Bu, ini yang paling keren. Kalau ini ayat itu menyebut cinta umum. Umum itu Allah berikan kepada siapa saja kepada manusia. Tidak lihat iman, dikasih rahmat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah sebagai manusia. Tapi ada manusia yang kemudian mendapat cinta khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Mendapat ridhonya, menjadi manusia terbaik, umat terbaik. Siapa itu? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Iya. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kamu umat Islam, umat Nabi Muhammad, umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Dan kita itu jadi umat Nabi Muhammad ditakdirkan Allah. Alhamdulillah. Nabi Musa itu dalam sebuah riwayat dia bilang ini, ya Rabb, ajidu fil alwa hunaka khairu ummah. Ya Tuhan, saya lihat di Taurat kok ada umat terbaik. Kata dia, ij'alhum bil ummati, tolong ya Rabb, itu umatku. Kata Allah apa? Lah ya Musa, tidak bisa sah, itu bukan umatku. Ya Musa termasuk Mus. Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa itu Israel dulu Bu, yang sekarang lagi perang sama Palestina dulu. Itu moyang-moyangnya itu namanya Bani Israil. Itu Nabi yang paling gede diutus kepada mereka namanya Nabi Musa. Sebelumnya itu Yusuf, tapi Musa paling. Coba kita bandingin betapa besarnya cintanya Allah kepada kita, plus kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, terutama umat yang paling top sebelum umat Nabi Muhammad, siapa tahu? Bani Israil. Oleh Al-Quran dikatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Saya beri kelebihan dibandingkan seluruh manusia, seluruh alam pada zamannya. Tapi karena dia diberi keistimewaan yang luar biasa, maka kalau sampai durhaka hukumannya juga luar biasa. Bani Israil itu kalau berbuat syirik, menyekutukan Allah, cara tobatnya bunuh diri. Kita lihat surah 2 ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah mendolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Nah, terus itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Tuh kan, kaum Nabi Musa namanya Bani Israil dulu ditinggal mingkat sebentar tuh di Allah. Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk di Bukit Sinai munajat 40 malam. Itu langsung mereka itu menyembah patung anak sapi. Ya toh? Samiri yang buat, tokoh-tokohnya bilangnya apa itu? Aslinya Tuhan Musa kiki loh ini. Dia lupa dia aslinya ini kurang ajar kan? Langsung menyembah. Kebetulan patungnya itu bisa bersuara. Kalau sapi bersuara namanya apa? Melengo. Bukan ngeluh, melengo.
Kamu langsung disembah. Maka Allah marah ketika Musa datang langsung bilang, kamu betul-betul menzalimi diriku sendiri. Aku capek-capek ngajari kamu supaya hanya menyembah Allah, hanya tauhid, kok bisa nyembung atau anak satu. Kalau pengen tobat bunuh dirimu. Oh. Ya. Kalau pengen tobat bunuh. Lah kok Nabi Muhammad bunuh diri malah dilarang. Tidak boleh bunuh. Bahkan seandainya Bu ingin mati bunuh diri supaya dapat mati syahid, tetap haram. Dulu kan ada zaman teroris dulu, itu mereka kenapa melakukan bom bunuh diri? Itu nama mereka amaliyah istishhadiyah, amal supaya dapat mati syahid. Jadi mereka kalau pelaku bom bunuh diri yakin mati syahid. Tapi ulama yang mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Namanya bunuh diri. Larangan bunuh diri itu apa di Al-Quran? Kita lihat dulu surah nomor 2 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Ya. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jangan jatuhkan dirimu sendiri dengan dalam kebinasaan, termasuk bunuh diri tidak boleh, mengkonsumsi narkoba haram, termasuk ulama yang mengharamkan rokok. Ini pakai ayat ini. Kalau dicari ayatnya diharamkan kalian merokok, nggak ada. Yang ada ini, jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Tapi kok ada yang membolehkan? Ya karena yang membolehkan itu dalilnya apa? Di antaranya apa? Kalau nggak merokok aku malah mati kok. Oh iya udah, nggak usah dibahas begitu. Bunuh diri. Bahwa ada orang yang kemudian dianugerahi mati syahid, itu bentuk karunia dari Allah. Tapi kalau orang Muslim tetap nggak boleh putus asa, apalagi bunuh. Nah, tapi kalau orang mereka wajib. Sekarang tobatnya kita gimana tuh? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan. Surah 66 ayat 8. Tobatnya cukup itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tobatan nasuha itu tobat yang semurni-murni, yang maksudnya apa ini? Ya Bu. Satu, berhenti dari berbuat dosanya. Yang kedua, menyesal. Karena menyesal ya tidak mengulangi lagi. Tapi tidak mengulangi dari perbuatan dosa yang ditobati. Tapi mungkin berbuat dosa yang lain, itu biasa namanya manusia. Kalau sudah tobat bukan berubah jadi malaikat, tetap jadi manusia, khilaf tetap ada. Jadi rukun yang penting apa? Berhenti berbuat dosa. Yang kedua, apa tadi itu? Menyesal. Berhenti nggak menyesal, belum tobat. Ada orang hobinya judi online, sekarang enggak, ditanya tobat ya, apaan bangkrut. Jadi berhentinya karena itu nggak tobat namanya. Tobat itu kalau menyesal dan kemudian apa? Mengganti dengan berbuat baik. Maka salah satu ciri orang yang tobatnya diterima itu kalau kemudian perbuatan baiknya yang menonjol.
surah An-16 An-Nahl ayat 119. Ini bagaimana ciri orang yang tobatnya diterima. Min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bertobat dan memperbaiki diri. Catatan tobatnya termasuk orang itu berbuat salah tapi malah disukai oleh Allah. Itu ada. Berbuat salah tapi malah disukai oleh Allah, digantikan kebaikan. Contohnya apa? Misalnya mohon maaf, ada seorang ibu udah usia lanjut, putranya 5 yang ngurus. Ini putra yang biasa, nggak pinter. Karena yang pinter-pinter keluar pejabat, terus sugi-sugi. Akhirnya apa? Yang nggak pinter ini nemeni ibunya. Nemeni siapa? Ibunya aja, ngerawat ibunya. Nah karena dia nemeni ngerawat ibunya sehari-hari, maka kadang-kala ibunya sering marahin dia. Ya loh? Karena dianggap berbuat salah. Sedangkan anak yang jauh-jauh itu karena jauh jarang dimarahi. Dia jauh kok itu betul nggak? Tapi yang dekat sehari-hari ngurus ngopeng ini kadang-kadang kan ya namanya ke orang dekat ya, ini ibunya sering mangkel gitu, anaknya kadang-kadang ya sering mangkel juga gitu kan. Ini kan wong kalau apalagi dengan ibu ya, dengan orang tua loh, itu kan kata ayat fala taqul lahuma uff, jangan mengucapkan kalimat kalimat aja nggak boleh, apalagi sampai bisa berantem atau sampai diem-dieman gitu. Tapi kan dia yang ngurus, itu kesalahan yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai si anak yang kayak gini nih. Dia apa? Dia meskipun salah berantem sama ibunya, tapi mau ngurus gitu loh, mau ngerawat. Sedangkan yang lain tadi kan jarang dimarahi karena nggak mau merawat. Oh kan itu, wah itu lebih gede pahalanya. Meskipun sering dimarah, apalagi sama ibu tuh. Rasulullah itu kalau ditanya siapa kepada kami ya Rasulullah untuk berbakti kepada siapa? Yang kedua, yang ketiga, untuk sahabat tanya lagi yang keempat. Iya, kalau nggak nanya 3-0. Bapak nggak dapat bagian. Untuk yang keempat Rasulullah baru bapakmu. Jadi bapaknya 1, ibunya 3. Nolak bukti apa? Di sini. Sekarang betapa besar cintanya Allah kepada manusia umat Nabi Muhammad SAW. Kalau berbuat dosa gede, umatnya Nabi Musa bunuh diri kan? Umat Nabi Muhammad cukup tobat. Kalau berbuat dosa kecil gimana? Umat Nabi Musa gimana cara tobatnya? Kata hadis riwayat Al-Bukhari, caranya bu, tulis kesalahannya, nanti pagi-pagi tempel pintu rumahnya. Orang sekomplek tahu. Itu syarat baru dimaafkan kesalahan. Itulah mengapa tradisi keyakinan model seperti ini sampai sekarang berlaku. Ibu tahu sekomplek yang sekarang ditutup, sampingnya ada tembok ratapan. Itu orang Yahudi kerjaannya kalau hari sucinya dia bawa catatan amal kesalahannya ke tembok ratapan, meratap-ratap, minta maaf, minta ampun, tempel situ. Umat Nabi Muhammad istighfar cukup, sholat cukup, berbuat baik hapus kesalahan. Ibu lihat tuh surah 11 ayat 114. Aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Perbuatan baik menghapus Kesalahan. Perbuatan baik itu ada yang hablum minallah, contohnya sholat. Maka sholat itu menghapus kesalahan. Maka Rasulullah mengatakan as-shalawatul khamsah kafaratu.
Sholat 5 waktu menjadi kapal kamu. Maka itu kalau kita sekarang apalagi sedang ngaji kayak gini ya, di masjid itu Masya Allah lebih bagus dari itu. Sholat sunnah itu harus itu 10 rakaat, gak ngaji salah. Ini luar biasa ini. Ini malaikat pun turun dulu. Malaikat mengamaskan turun, membentangkan sayapnya ila sama itu dia sampai langit dunia. Nanti selesai kajian, malaikat kembali ke Allah. Allah nanya, min aina jitum, dari mana kalian? Dari An-Nasr. Ada apa di An-Nasr, kata Allah? Ada hamba yang berkumpul ya Allah. Mereka mengkaji ayatmu. Untuk apa mereka mengkaji ayatku? Agar mendapat ridhomu, dapat meraih surgamu, dijauhkan dari neraka. Jawaban Allah apa Bu? Saksikan wahai para malaikatku, doanya semua aku kabulkan. Lah ada malaikat yang jelas, maaf ya Allah, tapi yang datang gak semuanya serius. Kata Allah, maksudnya apa? Ada yang tadi itu gak datang, cuma di belakang-belakang, nengok, akhirnya duduk, sudah duduk, nyandar, ngantuk. Kata Allah jawabnya gitu, kalau bukan Allah ya itu gak dapat. Enggak, Allah ya jawab, meskipun gitu pun tak kasih rahmat. Gak ada orang yang gabung sama majelis seperti itu kecuali akan dijauhkan dari kesusahan. Alhamdulillah. Maka ini bukan hanya menghapus kesalahan, ini dikasih kamu luar biasa. Kan rumusnya sebetulnya kalau mau target kita jadi orang baik itu gampang. Kata Allah, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jauhi dosa besar dan baik. Maka ada hukum namanya wajib, betul ya? Ada hukum namanya haram. Haram itu apa? Larangan. Ya, haram apa? Yang dilarang. Iya, yang dilarang itu maksudnya. Kalau wajib kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Itu wajib. Kalau haram dikerjakan dosa, ditinggalkan pahala. Jadi kalau ninggali yang haram berapa? Aslinya ibu di rumah ngopi tidur, niatnya ninggali dosa besar, pahala. Betul nggak Bu? Iya, nggak ngapa-ngapain itu Bu. Tapi niatnya ninggalin dosa besar. Kalau pakai konsep haram tadi kan meninggalkan yang haram berarti berpahala. Nah, kalau suami lagi tidak tidur berpahala itu. Jangan dimarahin itu maksudnya. Karena berarti meninggalkan dosa. Tapi kan nggak hanya pengen jadi orang baik, tapi apa kalau bisa jadi orang yang bermanfaat. Oh, itu jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan-kebaikannya dihapus, ya, dengan menghapus apa kesalahan. Maka semakin ibu jauh dari An-Nasr, datang ke An-Nasr, ibu semakin besar dihapus kesalahan, semakin diangkat derajat. Sekarang jauh. Mana? Enggak. Joglo Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jauh. Tapi yang dekat An-Nasr nggak usah pindah. Nanti pindah ke Pamulang aja ya usah. Terus biasa disyukur aja. Itu untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Allah cinta banget sama orang. Tahu nggak tuh ketika bahwa akhirnya nggak dikabul umatnya Nabi Musa itu umat terbaik kok dikasih Muhammad. Nabi Musa akhirnya bilang gini, ya Rabb ij'alni min ummati Muhammad. Ya Tuhan, tolong kalau gitu aku saja tolong jadiin umatnya Nabi. Ketika umat dicintai kayak gitu, Musa akhirnya iri Bu. Kalau nggak bisa umatku seperti itu, aku aja ya Allah tolong jadikan umatnya seperti itu. Jawaban Allah baik surah 7 sampai 44. Qala ya Musa inni istafaitu 'ala nasi bi risalati wa bi kalami. Fakhudh ma ataituka wa kun minasy syakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masanya untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi jawaban Allah nggak bisa kan? Kamu kan sudah saya kasih kelebihan juga, ya apa? Jadi orang terbaik di masamu, di zamanmu. Yang kedua tak kasih Taurat, wis itu pegang dan syukurlah.
Gak dikabul permintaan Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Lah kita nggak usah minta, nggak usah doa lahir cenger jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Harusnya kita itu bersyukur dan bahagia itu. Nggak usah terus kemudian misalnya kita sedang punya masalah kok lupa bahwa kita dianugerahi nikmat yang besar kayak gitu. Namanya hidup punya masalah itu biasa. Kalau ada orang nggak punya masalah itu masalah. Ya, namanya orang hidup mesti mendapat uji, betul nggak? Kalau dapat ujian itu tanda hidup. Ujiannya banyak itu sih berarti. Kalau cuciannya banyak, oh syukur saja. Maka tidak boleh ya ngaji sedih, ngaji kelihatan kurang ceria, tidak boleh. Itu namanya nggak tahajud ini, nggak syukur dengan Allah. Wong kita sudah ditakdir jadi umat Nabi Muhammad SAW. Harusnya gembira. Oh, itu perintah Al-Quran. Surah nomor 10 ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. rahmat karunia itu maksudnya apa? Kita diberi karunia jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah kamu bergembira. Maka termasuk ya anak santri ya, tetap dibaca sholawat harus diistiqomahkan. Itu keren banget. Masuk amalan yang nggak bisa sama itu bacaan sholat. Karena Allah aja baca, mereka berbaca. Saya tanya Bu, Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Tidak. Enggak. Allah sholat nyembah siapa? Allah haji nggak? Enggak. Allah bersolawat nggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Saya kasih contoh, tokoh paling inspiratif dalam urusan mahabbah kepada Allah itu namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah ini kita dapat ceritanya. Itu saking terkenalnya tuh sampai di Mesir itu difilmkan. Pemeran utama yang jadi Rabi'ah itu sebetulnya itu mohon maaf bintang panas. Tahu panas ya? Panas tahu kan? Di Covid dulu panas. Jadi dingin. Nah, kebiasaan Rabi'ah ini banyak baca sholawat. Maka karena sebagai bintang pemeran dia harus juga baca banyak sholawat. Ternyata apa? Ini orang yang bintang panas ini karena banyak baca sholawat dimimpi ketemu Rasulullah. Langsung dia kedatang ke Syekh Mutawalli Asy'arawi yang wafat 19 dari Jawa Barat. Dan ulama paling masyhur di Mesir. Aduh, saya kok saya mimpi datang Rasulullah. Kata beliau langsung, dia juga terharu mengatakan itu berarti kamu disuruh tobat. Pintu tobatnya apa? Melalui ternyata banyak membaca sholat. Sallallahu alaihi Nabi. Itu bentuk terima kasih kita kepada Allah karena kok kita ditakdir jadi umat Nabi. Salah satu mahabbah kita. Kebetulan kami kan saya kirim sekali ini ya Bu ya. Kalau Jumat malam kan ada kajian Bukhari ya. Itu niatnya memang untuk apa? Untuk mahabbah banget. Kajian Bukhari. Ada online-nya itu setiap Jumat malam jam 8. Ini cerita keramatnya kajian ya Bu. Keramatnya kajian saya kalau ngaji Bukhari bahwa kita Bukhari itu pakai tas yang plastik biasa di Indomaret tuh. Tidak tahu kenapa itu tiba-tiba ada jamaah yang ikut kajian juga. Itu ngirim tas baru. Tasnya ini sebetulnya tasnya orang tuanya wafat belum dibuka. Saya kaget. Tasnya itu ternyata saya nggak paham tas itu ya. Nggak ngerti masalah tas lah. Lalu istri saya cek tuh mereknya itu LV, Louis Vuitton. Tas dia tas seperti itu untuk wajar dokumen-dokumen itu. Ini buat apa tas kayak gini itu? Karena kami kebetulan pas tadi pulang dari Kairo, iseng-iseng ngecek di situsnya. Ini tas harganya berapa?
kelas baru berapa? Kaget dia juga, wah Pak kartu yang dibuka. Kenapa nak? Jual aja. Kaget dia, anak tas ya cuma kayak gitu loh. Di situs resmi itu 55 juta. Setengah mobil itu kan. Ya tapi sekarang tak pakai ngaji, taruh di bawah-bawah aja. Nggak terus menuju, waduh diunggah ya biasa aja. Tapi saya bersyukur ya Pak, keramatnya ngaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hadis Rasulullah biasa. Kita bersyukur. Sekarang saya tanya, itu keistimewaan umat Nabi. Bagaimana keistimewaan umat Nabi kita sampai ini kalau berbuat baik? Ya, kalau umat Nabi Musa berbuat baik, meskipun lebih panjang, lebih banyak, pahalanya dikit. Maksimal satu, cuma satu. Maksud baik maksimal satu. Dalam hadis Bukhari lagi-lagi, itu mereka protes, ya Rob, kok saya begini, kami kok begini, beda dengan itu. Masa beda dengan umat yang Muhammad itu. Kata Allah apa kan? Surah nomor 3 ayat 4. Jawabannya itu protes juga. Kata Allah, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadli. Dan janganlah kamu percaya selain kepada Allah. Itu juga. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Dia menetapkan rahmatnya kepada siapa? Rahmat khusus itu kepada siapa yang dikehendaki. Kamu protes. Termasuk kita ini berarti ditetapkan, ditentukan, dikehendaki Allah diberi rahmat jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Itu dari soal protes-protes. Dan itu kalau ibu pernah dengar ya, yang namanya kisah hadis-hadis peristiwa Isra Mi'raj. Pernah dengar kan? Nabi Mi'raj dulu. Kan dikasih pertama sholat 5 waktu, berapa 50 waktu. Turun kan ketemu siapa itu? Nabi Musa. Nabi yang lain juga ada. Nabi Musa. Karena di pengalaman apa namanya umatnya itu gitu. Tanya, jawab. Perintah apa? Sholat berapa kali? 50 waktu. Nggak kuat. Umat gua aja yang gede-gede umurnya panjang tapi nggak kuat. Terus gimana? Ini diskon. Naik lagi diskon 5. Masih 45. Turun lagi, itu Nabi Musa lagi tanya lagi gimana? Kata kita alhamdulillah 5. Mas berat gitu. Sampai 9 kali naik turun, dikasih diskon. Tinggal berapa? 5. Tinggal 5 itu Nabi Musa masih berat naik lagi. Kata Nabi apa? Enggak, malu aku. Nabi Musa itu sangat aspiratif dengan kita. Tapi ternyata yang 5 waktu itu keutamaannya sama dengan 50. Istimewanya. Maka alhamdulillah. Hati-hati ya sholat. Nah, anak kita jangan lupa terus perintahkan untuk apa? Jangan lupa nasihatnya apa? Jangan lupa sholat. Sejauh-jauhnya jangan pergi merantau, pesennya itu aja. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Itu aja. Jangan bilang jangan lupa bangsa. Jangan lupa sholat. Meskipun bisanya sholat begitu-begitu aja, nggak usah berlebihan juga. Karena ada yang nonton berlebihan, gimana sih kok sholat khusyuk? Setiap kajian mesti ada yang tanya gimana ya kok sholat khusyuk itu. Bila saya khusyuk itu apa tuh? Malah nggak tahu. Ada yang bilang khusyuk tuh kalau di sholat tuh lupa segalanya pingsan. Jadi ya khusyuk itu gampang. Khusyuk itu gampang. Khusyuk itu apa? Bukan masalah keinginan kita. Khusyuk itu kalau pengen itu selalu merasa khusyuk dan definisinya harus diubah. Jangan lupa segalanya, jangan gak ingat segalanya. Enggak, itu bukan khusyuk. Khusyuk itu kita sadar lagi sholat. Kita sadar lagi menghadap Allah. Maka kalau kontak kadang sadar kadang gak biasa, tenang aja. Banyak temennya. Saya nggak setuju dengan ustaz yang bilang misalnya kalau sholat nggak khusyuk nggak diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima lebih baik nggak sholat. Oh salah. Keliru itu. Meskipun nggak khusyuk penting sholat. Meskipun bacanya boleh balik dulu penting sholat.
Ibu rajin tahajud, bacaannya bulu aja, enggak apa-apa. Variasi dikit kena apa ini atau enggak apa-apa. Paling-paling jaga enak kan sama malaikat yang nyatet amal saja. Karena bulu lagi. Iya Rasulullah lima waktu akhirnya. Umat Nabi Muhammad SAW kalau berbuat baik, kata Rasulullah, niatul mu'min khairun min amalihi. Kadang niatnya saja itu sudah dapat pahala. Maka ada kasus niatnya malah lebih besar pahalanya ketimbang perbuatan. Ulangi ya, niat itu kadang, niat kita lurus nih, itu sudah pasti dapat pahala. Meskipun nggak diamalkan, apalagi diamalkan. Bahkan ada yang kalau diamalkan, gitu ya, ada yang niatnya itu sudah betul-betul dikuatkan, malah terkadang lebih pasti pahalanya ketimbang yang mengamalkan. Bingung nggak Bu? Ya, tak kasih contoh. Negara kita Indonesia ini kalau sekarang ibu daftar haji, daftar tunggunya rata-rata nasional 40 tahun. Kalau plus 7 tahun. Dan apalagi sekarang hasil mudakarah hari kemarin itu sekarang ada kami Rabu itu diputuskan bahwa sekarang itu syarat pelunasan itu harus ada istitoah kesehatan. Jadi yang kayak kemarin sudah ada lagi itu saya ada haji pakai kursi roda, sepung nggak ada lagi, nggak ada lagi. Karena apa? Baru Anda kan dulu kan lunasi dulu, pokoknya kalau udah masuk kuota lunasi, nanti tes kesehatan gitu kan. Sekarang enggak. Tes kesehatan dulu lolos lunasi. Kalau tes kesehatan nggak lolos nggak bisa lunasi, enggak. Berarti nggak bisa naik. Sekarang gitu. Maka syukur ya sudah berangkat ya. Maka tidak ada lagi itu yang sewu yang resiko tinggi karena tahun ini itu 2023 Bu yang meninggal lebih banyak. Bahkan ada satu jamaah kita di grup yang saya biasa bantu sampai sekarang belum pulang, masih di rumah sakit dirawat dia rumah sakit Abu Dhabi karena sepuh itu ternyata sakit. Ada juga yang secara kesehatan itu kelihatan sehat tapi ternyata mentalnya demensia lupa itu banyak. Nah itu semua sekarang dites. Maka yang sudah dianugerahi berangkat alhamdulillah, yang belum niat daftar aja bismillah, gak usah mikir berangkat. Ada ustaz juga yang berangkat daripada situ berangkat daftar nggak berangkat lebih baik umroh. Oh itu salah. Karena umroh bukan rukun Islam. Rukun Islam itu itu tahu Malaysia 153 tahun antrinya. Pertanyaannya, kok tetap ada yang daftar? Lahir cengir daftar nggak berangkat juga, ya kan? Mana ada orang usianya 153? Pertanyaannya kok masih ada yang daftar? Jawabannya fatwa MUI Malaysia. Jadi Malaysia itu difatwakan kalau orang sudah daftar berarti sudah gugur kewajiban. Kalau sampai tidak berangkat karena usia meninggal, ONH-nya diinfakkan fisabilillah. Dan itu berarti sudah pasti mendapat pahala haji mabrur. Sedangkan yang berangkat haji beneran belum tentu mabrur karena kebanyakan selfie. Maaf ya Kak Ilir loh ya Kak Ilir loh. Itu contoh niat orang mukmin kadang lebih pasti pahalanya ketimbang yang berangkat. Tapi kalau normalnya niatnya lurus, amalnya baik, umat Nabi Muhammad itu apa? Maka itu misalnya ya, tadi ada mau berangkat nih, mau berangkat ke Asroya, dan si berangkat dapat pahala udah. Ya toh? Ibu udah niat masalahnya. Nanti malam mau tidur niat ya Allah, pengen tahajud, nggak kebangun, nggak dapat pahala. Kecuali ibu bilang dalam hati, mudah-mudahan nggak bangun. Kita lihat surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Surah 6 Al-An'am ayat 160. Barang siapa berbuat
kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Yang berbuat kebaikan, satu balasan minimalnya berapa nih? Kenapa saya bilang minimal? Karena di ayat yang lain nanti ada lebih banyak. Kalau kita lihat ya, surah 2 ayat 261. Surah 2 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan barang siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Saking yakinnya itu, tadi ada kita sebut tokoh namanya Rabi al-Adawiyah. Dia hidup tahun 3 Hijri. Tempat hidupnya itu Palestina, Mesir. Sekarang beliau tempat tinggal dulu dibikin masjid namanya Masjid Rabi'ah di Hebron, kota Hebron. Suatu saat saking yakinnya bahwa balasan Allah itu setiap satu amal kebaikan dibalas 10. Suatu saat pas sore-sore menjelang buka puasa sunat, dia punya buka air putih sama 2 butir kue. Datang Ustaz, langsung siapa? Saya tuh mau bulan 16 jadi rezeki. Dua-duanya langsung kasih. Dan nanti buka pakai air putih cukup. Setelah pergi, nggak lama setelah itu datang tok. Siapa? Saya tuh diutus bos saya. Ngapain? Ngantar kue buat itu. Ngantar kue. Langsung kemudian, oh ya, sebentar ya, dibawa masuk gitu. Maaf ya, Anda salah orang. Masuk itu apa? Bilang aja itu sama bosmu salah orang. Bingung jangan tuh, ya udah kembali sama bosnya. Bos katanya salah orang. Salah orang gimana? Nggak tahu pokoknya tadi terima kuenya terus dibawa masuk katanya salah orang. Dibuka sama bosnya tuh. Loh ini Pak Ilan, maaf bos saya makan juga. Tadi itu kuenya itu semua 20 Bu, dimakan 2 tinggal 18 loh. Jadi kok hilang, maaf bos saya makan 2. Kok kamu makan? Udah antar lagi. Antar langsung ke sini. Bu, ini udah dari bos saya. Oh iya, hitung bos. Oh iya, bilang sama bos, terima kasih. Ini benar saya. Tapi sebelum pamit, maaf Bu, kenapa ibu kok tadi nolak yang pertama? Loh Allah itu berfirman, satu kebaikan balasannya 10. Aku tadi itu sedekah 2 kue. Harusnya balasannya 2, tapi itu pun 18. Ini mesti salah orang. Nggak mungkin Tuhan salah. Ini salah orang, mesti nggak ke saya. Ini yang buktinya sedekah mungkin 1,5, ini kan lebih baik. Kata yang ngantor, ya aku tadinya 20, aku makan 2 atau gitu. Mentok itu, makanya yakin aja. Berbuat baik itu hal jazaa'ul ihsan. Nggak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Yakin aja. Nggak harus materi, apa saja. Makanya kalau ibu di sini masya Allah, Astroya aktif sekali bidang sosialnya loh. Wah, apa saja itu pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Nggak mungkin Allah nggak balas. Kalau salah alamat nggak mungkin. Ya balasnya sih nggak harus dihitung. Itu nggak sama, nggak sih itu. Yang namanya balas kebaikan Allah itu kan ada namanya berkah. Berkah itu bertambah selalu kebaikan. Diberikan ke siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu besarnya cinta Allah kepada umat. Maka kita merasakan itu, harusnya kita ibadah ya karena mencintai Allah. Sudah gitu Rasul yang diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi yang kita menjadi umatnya, apa kata Allah? Kita lihat itu surah 9 128. Ini ayat yang awalnya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina surah 9 ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang
Salah satu bentuk penyantun dan penyayangnya itu apa, Bu? Semua doa Nabi telah Allah kabulkan di dunia, kecuali doa Nabi Muhammad SAW yang beliau minta kepada Allah, tolong ya Allah, nggak usah untuk saya, jangan semua dikabulkan di dunia. Maksudnya apa? Saya ingin doaku ada juga di akhir. Itulah Nabi memberi syafaat. Hanya Nabi kita itu yang kemudian diizinkan Allah untuk dapat memberi syafaat. Siapa yang diberi syafaat? Ini kita ini insya Allah. Amin gitu. Amin. Kok pakai komando amin? Saking terlalu. Tapi jangan lupa ya, tambahin amin ya robbal. Amin. Dikira sukses. Oh iya, ya tahu. Nabila itu, Bu, kan kalau dalam hadis-hadis riwayat Muslim ada, Bukhari juga ada. Ketika yaumul mahsyar, ketika di padang mahsyar, manusia semua kebingungan, Bu, yang normal-normal itu. Normal artinya apa ya? Umumnya apalagi kafir, yang beriman pun kalau yang biasa itu kebingungan. Mereka mendatangi Nabi pertama, Nabi Adam Abdul Bashar. Kata Nabi Adam, nafsi, tidak mau aku ngasih syafaat, minta syafaat, nggak berani. Kenapa aku dosa salah, maka doa Rabbana dzolamna. Datang ke Nabi Nuh juga jawab nafsi, nggak mau aku pernah doa ditegur oleh Allah. Dia kan doa minta supaya anaknya nggak diadab. Kata Allah, ya Nuh, inalis nanti, bukan keluargamu kalau segitu doa kok kayak gitu. Ditegur ya Allah. Akhirnya datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak, nafsi, aku nggak mau. Kenapa? Aku Prabowo waktu hidup dulu. Kalau di mana saya nggak layak, tidak aku minta syafaat. Datang ke Nabi Musa bilang, aku pernah ditegur oleh Allah juga gara-gara doa salah. Nabi Musa minta, bukan dia jadi kata menyampaikan suaranya. Orang dan Allahnya nggak kelihatan. Nabi Musa penasaran, oh ya aku lihat, tolong dong jangan lihat. Allah langsung nggak berkenan salah. Ditegur. Itu lihat tuh bukit itu. Kalau bukit itu masih tetap ada, kamu bisa lihat aku. Balamna tajalla rabbul jabal. Ketika Allah bertajam kepada bukit itu, hancur bukit itu. Lah bukit yang kokoh aja hancur, apalagi cuma badan manusia, nggak bisa di sini. Maka tapi itu Nabi Isa juga bilang nggak bisa. Maka kemudian semua manusia datang ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung mengatakan apa? Oke, saya akan menghadap Tuhan. Langsung menghadap Allah, kata Allah itu, langsung sujud. Allah benar-benar irfa' saja, angkat kepalamu. Kenapa kan? Kok kan umatnya sudah semua tahu? Kenapa kata kamu? Ya Allah, masih ada umatku yang membutuhkan syafaat. Ummati, tolong. Langsung dikatakan apa? Oke, hari ini permohonanmu semua kubur, maka semua umat masuk surga. Kalau ada yang tersisa yang apa namanya? Yang kayak tercecer, aku tuh nyari kata tercecer itu Nabi gak bangkit-bangkit, gak mau ke surga duluan itu karena merasakan tercecer. Allah sampai bilang itu, ya Jibril, labbaika ya Rabb. Itu tanya Muhammad, kenapa kok kayak belum lega? Mau udah dikabulkan doanya itu. Tanya, bukan Allah gak tahu, ya Allah memang gak tahu, di hadis kan gitu. Langsung kemudian dia bisik-bisik gitu. Bisik-bisiknya langsung bilang, begini, umatku kayaknya masih ada yang tercecer. Bukan bisik-bisik. Dia bilang lapor, katanya masih ada ya orang itu. Coba hubungi Malik itu siapa tuh? Malaikat penjaga. Langsung kemudian dihubungi Malik, kita cek kalau ada yang masuk neraka umat Nabi Muhammad. Ada Bu, kenapa? Itu hatinya tidak terbakar. Karena ada la ilaha illallah. Langsung kemudian angkat, langsung kemudian dibawa ke telaga Nabi. Nabi itu punya syiar 2 telaga, satu Kautsar di surga, yang kedua Haud di mahsyar. Mahsyar ini salurannya juga dari surga. Telaga Nabi itu 2, satu Kautsar, satu Haud. Ya, Haud, telaga Haud. Ha, waw, Haud. Telaga Nabi ada di mahsyar. Setelah kemudian dimandikan di telaga, tubuh kembali, gosongnya hilang, masuk surga. Itu namanya syafaatul udna.
syafaat yang besar hanya diizinkan untuk bisa diberikan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi syukur ya Bu ya, gembira ya, kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita kalau ibadah jangan terpaksa lagi ya, karena Allah kita senang, gembira. Karena apa? Insya Allah selalu surga semua. Sekarang saya tanya, Allah itu suka kalau kita optimis atau pesimis? Optimis. Mau udah sore-sore gitu, kalau kemudian ya Allah jangan-jangan amalku nggak diterima, dosaku nggak diampuni. Kata Allah, kamu tuh gimana sih? Nggak boleh, itu namanya suudzon. Nggak boleh suudzon. Meskipun banyak dosa ya, insya Allah. Karena Allah pesan apa? Nabi ibadi anni anal ghafur. Iya, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, kabarkan kepada hambaku, aku ini maha pengampun. Yang Allah suruh kabarkan itu, Allah itu maha pengampun. Pertanyaannya, dikabarkan ke siapa itu? Yang Allah maha pengampun. Allah maha penyayang kepada siapa? Orang yang beriman. Maka ajaran agama Quran hadis itu kabar gembira bagi yang beriman, tapi peringatan bagi yang durhaka. Bapak Ibu kan orang beriman. Amin gitu. Amin. Maka berikan kabar gembira. Berarti bab ngaji ini harusnya isinya kabar Gembira. jangan nakut-nakuti. Udah rajin sholat masih takuti, belum tentu sholat diterima. Belum tentu nanti juga musuh khotimah. Bisa aja menjelang wafat goda setan. Malah dukung setan ini. Dukung gitu ya. Kita harus bersyukur. Insya Allah kita semua ahli surga. Amin. Tapi nggak bisa bikin status. Alhamdulillah surga. Disyukuri saja. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian untuk sementara saat diinformasikan mungkin akan ada sesi yang perlu didiskusikan bersama. Kami berserahkan ke Bu Ella untuk Terima kasih kepada Ustaz Ali atas penjabarannya, yaitu jalan cinta menuju Allah. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada door prize loh Bu. Mau pertanyaannya, ada door prize kan? Ada door prize ini. Dari siapin door prize, siapa yang mau bertanya ibu? Silakan. Oh itu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami ucapkan kepada Ustaz yang begitu menunjukkan hati kami mendengarkan kajian. Yang ingin saya tanyakan, kadang kita tahu bahwa rezeki itu pasti dikasih Allah dan kita berusaha, tapi enggak, menurut kita belum dapat juga kemauan kita, menurut kemauan kita. Apakah itu kita kurang percaya atau kurang sabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tugas pikiran dan badan kita ikhtiar ya Bu. Tugas hati kita berserah diri. Saya ulangi ya. Tugas pikiran dan hati, dan juga pikiran dan badan ikhtiar sesuai kemampuan. Tapi tugas hati ini jangan diajak ikhtiar. Karena kalau hati diajak ikhtiar itu nafsu namanya. Dia akan menerima, berserah diri. Apapun yang dianugerahkan oleh Allah itu terbaik buat kita. Karena kalau kemudian setiap keinginan duniawi kita itu, rezeki, harta, kok dituruti oleh Allah, kata Allah apa? Selesai hidup. Kata Allah, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Sekiranya setiap keinginan manusia tak penuhi, maka binasalah langit dan bumi.
Maka tugas kita Pak ikhtiar saja. Karena nanti hasilnya cocok atau enggak seperti keinginan kita, kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu. Jangan lupa untuk kalau urusannya harta dikasih banyak ya cobaan. Misalnya kita pengen usaha, pengen untung, pengen duitnya banyak, jangan lupa duitnya banyak itu juga coba. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu dan anakmu adalah cobaan. Nomor satu apa Bu? Yang kedua, kalau suami itu sama. Suami udah anugerah itu masuk cobaan juga. Suami ujian. Suami itu anugerah. Atau kalau masih dinas ya udah pensiun. Jadi kita kalau berprasangka baik enak. Kalau misalnya kita pengen diberi hasil kok Allah belum memberi hasil sesuai harapan kita ternyata yakin ini masih bagus. Wah, enak sudah. Kita ya nyaman hidup kita penuh syukur. Karena sekali lagi kalau misalnya kita akhirnya ngeluh, ya Allah kurang apa saya buat, itu masalah, malah dosa, suudzon sama Allah, malah tidak terima dengan ketetapan takdirnya masalah. Tapi kalau kita terima semuanya, tapi usulnya Pak ikhtiar, usaha yang maksimal, hati berserah diri kepada kalau kita bisa pakai konsep seperti itu, itulah yang berlaku kaitan min haitsu la yahtasib. Kita diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan jangan lupa yang namanya rezeki itu nggak hanya harta. Rezeki terbaik, rezeki paling tinggi itu namanya sehat. Nikmat paling tinggi namanya iman. Dua-duanya itu sudah punya. Jadi orang beriman sekaligus diberi sehat. Alhamdulillah. Buktinya apa kalau suatu harta yang tinggi? Kalau kita sedang sakit, berapapun harta kita siap bayar untuk berobat, betul? Jadi kita kok diberi anugerah iman, diberi nikmat rezeki sehat itu alhamdulillah.